kepada Bapa Surgawi dan mempelai ya, dan ketiga pasukan ya, yang sekarang sedang merayakan Natal ya. Selamat Hari Natal ya bagi kita semuanya ya. Selamat merayakan kehadiran Sang Raja Damai di hati kalian masing-masing. Apapun yang terjadi ke depan ya, situasi apapun itu, entah itu senang, susah, sedih, bersuka cita ya, hati kalian akan tetap mengalami rasa damai. Karena Sang Raja Damai sudah tinggal di hati kalian masing-masing. Dan jangan takut, jangan khawatir tentang hari-hari besok yang akan terjadi. Ya karena memang berjalannya seiring waktu dengan perubahan segala berbagai macam situasi akan terjadi begitu saja ya. Jadi ya rayakan hari Natal, hari kelahiran Sang Raja Damai itu dengan penuh pertobatan, dengan penuh kerendahan hati. Ya supaya Sang Raja Damai sendiri yang akan menuntun hidup kalian dalam situasi apapun. Entah itu kalian itu mengalami penghinaan atau penzoliman atau apapun itu ya, hati kalian tetap merasakan damai. Sekalipun banyak di sekitar kalian yang menyerang kalian atau roh 66 atau roh dunia itu menolak Raja Damai ya, kalian senantiasa bisa masih tetap bisa merasakan damai di hati kalian. Itu yang lebih utama ya, yang lebih penting daripada apa yang saat ini kalian miliki. Lebih baik ya kalian masih bisa merasakan kedamaian di hati kalian, masih bisa merasakan kesejukan di hati kalian. Sekalipun ya situasi di hadapan kalian atau di sekitar kalian itu tidak menentu ya. Entah itu kalian dapat serangan, entah itu kalian dapat caci makian, dapat hinaan. Tetapi ketika Sang Raja Damai itu sudah menetap di hati kalian, sudah terlahir di hati kalian masing-masing ya, akan tetap merasakan damai, akan merasa tentram hati kalian, seperti itu. Jadi ya, apapun itu situasi dunia saat ini yang sedang terjadi, yang sedang diproses ya, kalian masih merasakan damai di hati. Itu lebih penting daripada mereka yang di luar sana itu tidak pernah merasa damai di hati mereka. Penuh dengan perdebatan, penuh dengan logika atau akal yang membuat mereka tersesat. Ketika Sang Raja Damai itu terlahir di hati kalian, kalian akan merasakan apa yang orang lain belum tentu bisa merasakannya, yaitu ya damai di hati, bersukacita, bergembira, menyanyi ataupun melakukan hal yang kalian bisa harapkan ke depannya, bisa menjadi pengharapan. Karena Sang Raja Damai itu kan sudah terlahir di hati kalian masing-masing. Jadi ya jangan merasakan kebimbangan atau keraguan-raguan lagi. Ketika Sang Raja Damai itu sudah tinggal di hati kalian ya, kalian harus siap untuk dituntun, untuk diarahkan, untuk mendengarkan pesan-pesannya, untuk melakukan apa yang harus dilakukan ya, segala apa yang disampaikan, segala apa yang diucapkan dan segala apa yang diperintahkan ya, kalian
sudah dituntun sama Sang Raja Damai itu sendiri. Jadi jangan lagi merasa bimbang, merasa ragu-ragu, merasa khawatir, merasa takut, jangan. Jadi ya kalian lebih tenang, hati kalian lebih damai, lebih tentram. Jadi apapun yang terjadi ke depan ya hati kalian sudah damai, sudah merasakan kedamaian oleh kehadiran, oleh terlahirnya Sang Raja Damai itu yang terlahir di hati kalian. Seperti itu. Dan jangan pernah menyalahkan apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu kalian. Ya karena masa lalu ya biarlah tetap berlalu. Kan sekarang sudah menginjakkan lembaran yang baru ya. Sudah mau memasuki tahun yang baru ya ke depannya. Jadi yang kemarin-kemarin itu jangan lagi kalian pikirkan, jangan lagi kalian apa namanya masih diingat-ingat terus ya jangan. Yang berlalu ya biarlah berlalu. Ke depan itu kan kalian sudah menggenggam Sang Raja Damai di hati kalian, menyimpannya dalam-dalam, mengimaninya, mempercayainya segala macam. Jadi ya kedepannya jangan takut, jangan khawatir. Terus kalian harus saling berbagi kepada sesama, kepada tetangga, entah itu makanan kalian yang berlebihan, entah itu kalian itu hanya punya apa namanya rengginan juga ya nggak masalah. Yang penting ya apa yang kalian miliki ya bisa dinikmati bersama, bisa orang lain itu bisa merasakan. Sekalipun itu hanya rengginan saja kan, orang lain misalnya belum pernah makan rengginan kan bisa mencicipi ya, oh ternyata rasa rengginan itu seperti ini. Oh ternyata misalnya kalian bisa memasak ya, atau bisa membantu orang lain atau mengajak orang lain itu makan ya, misalnya kalian bisa bikin kue atau bikin bakpao atau bikin makanan yang sederhana, itu bisa saling berbagi, saling saling mengasihani. Tidak harus kalian harus memakai apa namanya, memakai uang atau memakai materi, itu tidak. Tetapi dengan makanan itu bisa kalian bisa membagikannya. Entah kalian itu bisa memasak, entah itu makanan kalian yang kalian masak itu misalnya gosong atau jadi hitam ya, kalau misalnya masih enak dimakan ya sudah gitu. Jadi ya kalian jangan lagi merasakan bimbang, ketakutan atau merasakan gelisah. Jadi ya salinglah berbagi kepada sesama kalian. Selama kalian itu masih punya kesempatan untuk bisa melihat saudara-saudara kalian di samping kalian, di sekitar kalian. Jangan pernah melihat agamanya, sukunya, rasnya, warna kulitnya, atau letak tompelnya di kanan atau di kiri. Jangan dilihat dari situnya. Tetapi ya apa yang kalian terketuk hati kalian ya, kalian bisa saling mengasihani mereka, saling menyayangi. Dengan berbagi makanan saja sudah sangat sederhana, sudah sangat simpel sebenarnya. Tidak harus kalian itu memberi orang lain di sekitar kalian itu misalnya memberikan kulkas atau oven, nggak usah. Jadi ya makanan, cukup makanan saja, tidak perlu kalian itu memberi orang lain itu rice cooker atau kipas angin, nggak usah. Jadi ya apa yang kalian miliki, misalnya kalian punya makanan, punya katakanlah ya kerupuk atau rengginan segala macam ya, kalau kalian bisa saling berbagi, bisa saling menikmati bersama-sama, itu lebih suasananya itu lebih damai, lebih tentram, lebih ada sukacitanya. Apalagi diiringi dengan nyanyi-nyanyian, dengan bersorak-sorai seperti itu lebih sederhana, lebih menjaga kerendahan hati kalian dan hindari pesta pora, foya-foya segala macam. Karena yang hadir, yang terlahir di hati kalian itu kan Sang Raja Damai itu sendiri, yang
notabene kan sangat rendah hati ya, tidak mau untuk untuk berpesta pora, untuk berfoya-foya, tidak, tapi ya dalam kesederhanaan, dalam penuh dengan pertobatan, dengan kerendahan hati, kalian merayakan ya dengan saling berbagi, saling menikmati dengan tetangga kalian, misalnya dengan orang lain, atau membagikan makanan kalian dengan misalnya tukang sampah atau apa namanya pemulung atau pengemis, nah seperti itu. Ya karena sang raja damai saja saat terlahir di dunia 2000 tahun yang lalu ya sangat sederhana, tidak penuh dengan kemewahan, tidak penuh dengan harta, bergelimpangan harta, itu tidak, tapi ya dengan kesederhanaan. Dan hanya orang-orang yang rendah hati saja yang tahu bahwa itu dia sang raja damai yang sudah terlahir di dunia ini. Tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Hanya orang-orang yang rendah hati saja yang tahu bahwa yang telah lahir ini ya sang raja damai, seperti itu. Bukan dari kalangan yang terkenal, dari kalayak kalayak ramai, itu tidak. Mereka tidak tahu. Yang tahu ya mereka yang ada kerendahan hati, ada kesederhanaan, ada kasih di hatinya, ada perasaan untuk saling peduli dengan sesamanya, ya akan tahu ketika sang raja damai itu sudah terlahir di dunia ini. Tapi kalau orangnya itu sombong, orangnya itu angkuh, arogan, temperamen, ya sampai kapanpun tidak tahu bahwa sang raja damai itu sudah terlahir di dunia ini, sudah ada di dunia ini, seperti itu. Makanya perlu dengan adanya kerendahan hati, perlu adanya bentuk rasa bersyukur, terus perlu adanya kalian itu memuji, memanjatkan puji-pujian, ya karena sang raja damai itu terlahir di dunia ini, ya untuk kalian yang bisa merasakan, bisa membuat hati kalian itu damai. Ketika sang raja damai itu ada di dunia ini ya, ya otomatis ya hati kalian akan merasa bersuka cita, gembira. Ya yang dirasakan ya damai. Sekalipun ya bencana-bencana terjadi di sekitar kalian ya, hati kalian tetap merasakan damai. Namanya saja kan sang raja damai. Ya memang sang raja damai itu kan membuat orang yang sibuk dengan dunia mereka, ketika ada bencana, ketika ada murka-murka Tuhan yang terjadi, itu supaya mereka itu bisa matanya itu bisa melihat bahwa dunia ini sudah saatnya untuk kembali lagi kepada sang pemilik alam semesta ini, sang raja damai itu sendiri. Ya makanya terjadi hal-hal atau gejolak alam yang mulai terjadi seperti itu. Jadi itu bukan sebagai hal-hal yang menakutkan, itu tidak. Ya karena memang tingkat kesadaran manusia itu berbeda-beda sampai pada turun yang namanya cawan murka Tuhan. Nah, seperti itu. Itu untuk menyadarkan mereka. Oh, kita ini kan harus kembali kepada sang pemilik alam semesta ini. Supaya kita itu bisa merasakan, bisa mengalami yang namanya berada bersama sang raja damai itu. Bukan malah kita itu sibuk dengan dunia kita, sibuk mengumpulkan mamon, mengumpulkan uang, terus bersusah payah mendirikan rumah, membangun dapur, memperbaiki rumah segala macam sampai rumahnya menjadi bagus, sampai tidak tahu bahwa raja damai itu sudah ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Ketika diproses alam, baru saja rumah itu jadi, baru saja bangunan megah yang mereka sudah kumpulkan uang bertahun-tahun, ketika diproses alam tiba-tiba ya habis seketika. Nah, itu kan tidak tahu, tidak mengenal, tidak menyadari bahwa
Sang Raja Damai itu telah ada di dunia ini. Harusnya kan mereka tidak lagi menyibukkan diri mereka, melainkan ya mencari Sang Raja Damai itu. Di mana dia sekarang berada. Ya kan tanda-tandanya sudah pada bermunculan ya. Gempa bumi terus-menerus. Tidak ada habis-habisnya, tidak berhenti-berhenti. Dari titik pindah ke titik yang lainnya. Belum lagi gunung meletus ya. Nah, seperti itu kan sudah tanda ya. Tetapi apakah manusia itu peka atau tidak, atau masih menyibukkan dirinya untuk kepentingan hatinya sendiri, kepentingan kehendaknya sendiri, bukan tersadarkan oleh kondisinya. Itu kan bahayanya kan di situ. Kalau manusia itu saking sibuknya ya, saking apa ya, membangun rumahnya sampai rumahnya itu megah, mewah, sedangkan sang raja damai itu kan sudah ada di dunia ini. Kenapa kok malah tidak mencari, malah lebih asik menyibukkan rumahnya dibangun, di lebih apa namanya, mencari apa yang harus rumah ini diberikan di dalamnya itu apa, misalnya isinya apa segala macam. Manusia kan sibuk di situ. Nah, ketika alam memprosesnya ya, ya sudah, akibatnya ya mereka sendiri yang sakit kepala, sakit akal mereka, jiwa mereka mulai pada sakit ya, karena yang mereka cari itu hanyalah sia-sia saja. Bukan sang raja damai yang mereka cari, tetapi kehendak mereka sendiri yang mereka cari, ego diri mereka yang mereka cari. Nah, seperti itu. Makanya ya, ketika sang raja damai itu sudah muncul ya, ya tanda-tandanya ya seperti itu. Gejolak alam itu pada bergejolak semuanya. Semua elemen ya bergejolak. Ya karena menyambut bahwa sang raja damai itu sudah ada di dunia ini. Seperti itu. Dan kembali lagi ke manusianya. Apakah manusianya itu menyadarinya atau tidak, itu ya ya kehendak bebas manusia itu sendiri. Semuanya kan kembali lagi ke hati nurani manusia. Kalau manusia itu sudah menyadari, sudah menghadirkan sang raja damai, ya pasti akan tahu. Tapi kalau manusianya itu tidak sadar-sadar, menyibukkan diri ya, otomatis tidak tahu sang raja damai sudah ada di dunia ini, sedang memerintah di 1000 tahun damai ini. Ya dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Ya karena mereka tidak mencari. Seperti itu. Mereka tidak ada kerendahan hati. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus terlahir itu kan yang tahu itu hanyalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang punya kerendahan hati. Tidak ada orang kaya itu tahu Tuhan Yesus itu lahir, itu nggak ada. Ya kecuali orang-orang yang majus, yang apa namanya bisa membaca pergerakan bintang dan bulan ya, perbintangan atau bulan-bulan seperti itu ya. Nah itu beda. Nah mereka lebih tahu ya karena bisa apa namanya mencocokkan. Oh, letak bintangnya ini kok tiba-tiba kok bersinar, kok di bagian titik ini kok ada cahaya. Nah, mereka tahu karena ya mereka di bidang itu. Beda dengan orang-orang yang kaya, yang konglomerat, raja-raja itu nggak tahu mereka. Ya karena mereka tidak ada kerendahan hati. Mereka tidak ada karakter seperti sang raja damai itu sendiri. Makanya mereka tidak tahu kalau sang raja damai itu telah terlahir di dunia ini, sang juru selamat ya. Kalau 2000 tahun yang lalu kan dikatakan sang juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa melihat itu agamanya apa. Entah itu Muslim, entah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam. Itu tidak melihat agamanya itu. Nah, dulu kan sang juru selamat untuk menebus semua dosa-dosa seluruh umat manusia. Nah, sekarang julukannya menjadi Sang Raja Damai. Ketika bencana-bencana terjadi untuk menguji manusia, apakah manusia itu masih memiliki iman, ya Sang Raja Damai itu harus ada, harus tinggal di hati mereka. Kalau mereka tidak ada menetap Sang Raja Damai di hati mereka masing-masing ya, dengan adanya bencana, dengan adanya
elemen-elemen yang bergejolak, ya mereka tidak akan merasa damai. Ya karena tidak ada sang raja damai di hati mereka. Seperti itu. Beda kalau sang raja damai itu singgah di hati mereka. Mau keadaan dunia ini porak-poranda, hancur lebur sekalipun, hati mereka masih merasakan kedamaian. Ya karena sang raja damai itu tetap tinggal di hatinya. Mau di tetangga desa kalian itu hilang dalam sekejap, mau tetangga desa di sebelah kiri kalian itu terkena gunung Merapi, gunung meletus, ya sudah, hilang ya hilang. Tetapi ada kedamaian di hati kalian. Ya karena sang raja damai itu yang menuntun kalian, membuat hati kalian itu tetap tentram, damai. Sekalipun di samping sekitar kalian itu terjadi hal-hal yang mungkin manusia yang waras, manusia yang berakal logika itu sudah miring-miring. Ya gimana nggak miring-miring? Rumah sudah nggak ada, KTP nggak punya, kakak hilang, ijazah sekolah tinggi pun nggak ada. Gimana manusia tidak pada stres, tidak pada miring? Sekolah bertahun-tahun ya, 4 tahun, 6 tahun, ijazahnya itu hilang. Ya karena bencana alam, karena diproses alam. Padahal itu kan hanya ijazah. Tetapi manusia logika itu kan tidak bisa lepas dari itu semuanya, keterikatan itu semuanya. Sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak, entah itu jurusannya teologi atau filsafat atau menjadi ahli kitab sekalipun. Ya ketika alam memprosesnya kan hilang semuanya. Itu kan ijazah itu kan hanya membuktikan bahwa kalian pernah bersekolah. Tetapi kan ketika manusia itu terikat dengan yang namanya ijazah atau sertifikat, ya pasti akan membuat orang itu gengsi ya, ego diri, sangat mengandalkan ego diri. Tapi ketika semuanya diambil oleh alam, hilang semuanya, lenyap seketika, ego diri manusia itu akan runtuh. Bahkan tidak hanya runtuh, jiwanya pun tergoncang. Ya karena terikat dengan selembar kertas tadi, sertifikat atau ijazah tadi, yang mereka sudah sudah gelontarkan dana untuk belajar, untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat. Nah, itu kan secara tidak langsung ya, Tuhan itu membukakan bahwa apa yang kalian ego diri inginkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu tidak ingin manusia itu terikat dengan apapun yang menempel di badan mereka, termasuk baju-baju bermerek, tas-tas bermerek, jam tangan mewah, mobil, rumah. Itu kan hanya membuat manusia itu jauh dengan Tuhan. Makanya Tuhan tinggal perintahkan alam untuk memproses kota itu, kota A, kota B, kota C, segala macam. Ya karena Tuhan itu sangat menyayanginya, supaya dia itu tidak jauh dari Tuhan, supaya anaknya itu tidak jauh dari Tuhan, ya harus diambil oleh alam, supaya mereka itu bisa mencari hadirat Tuhan lagi, tidak sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan ego diri mereka, karena itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ya pengennya anak-anaknya itu kembali kepadanya, bukan kehendak manusia itu sendiri. Kehendak Tuhan itu pengennya ya manusia itu kembali. Manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk roh, roh dari surga. Nah, ketika manusia itu sudah dibentuk menggunakan tanah liat ya, nah segala macam, entah itu mukanya ganteng, cantik, segala macam, ya adapun apa apa tanda-tanda kelahirannya, misalnya ada tompelnya di kanan atau di kiri, ya itu kelebihannya ya seperti itu ya, karena memang
itu tanda bahwa kamu itu sudah diciptakan sama Tuhan. Dari awal penciptaan itu kan Tuhan sudah memberi tanda kepada kalian. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan tanda kepada kalian itu kalian hilangkan. Misalnya Tuhan itu melihat kalian itu dari sejak di rahim ibu kalian. Nah, kalian mau jadi apa, mau kemana, itu sudah Tuhan tentukan. Nah, tetapi ketika manusia itu beranjak dewasa, beranjak remaja, manusia itu mulai tersesat, mulai keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Harusnya Tuhan itu menentukan kamu besok menjadi seorang penginjil misalnya, atau bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ketika manusia itu tidak menyadarinya tentang karunia yang apa yang dia miliki, seharusnya gara-gara proses hidupnya itu dia itu tidak mampu menerimanya, alias menghindar dari proses hidup yang Tuhan berikan, ya akhirnya dia tersesat, akhirnya dia jauh dari Tuhan, karena lebih penting ego diri dia sendiri, lebih mementingkan akal logikanya. Padahal Tuhan itu sudah menggariskan, oh ini anak jadi orang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Oh orang ini, anak ini bisa diutus ke rumah sakit untuk mendoakan orang yang sedang misalnya lumpuh, atau bisa orang-orang yang punya sakit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, seperti itu. Nah, karena proses tadi, manusia ini jadi tersesat. Harusnya Tuhan itu memprosesnya. Si manusia ini malah menghindarinya, tidak mau diproses, mencari jalan yang lain, atau mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatan dia sendiri. Nah, akhirnya ya dia tersesat. Padahal Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya kepada dia sendiri. Ya karena sudah dipilihnya. Tuhan itu kan sudah melihat manusia itu sejak dalam rahim ibunya, sejak dalam kandungannya. Ketika manusia menolak proses yang sudah Tuhan tentukan, ya pada akhirnya ya manusia itu akan tersesat dengan ego dirinya, dengan kepintarannya. Ujung-ujungnya dia akan mendapatkan malu. Misalnya ya, dia sudah sekolah ya, sudah S2 katakanlah, sudah menjadi ya katakanlah seorang penginjil segala macam. Nah, karena dia itu merasa bahwa apa yang dia khotbahkan itu hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya, ya dia menjadi tersesat. Dia menjadi seolah-olah dia menggantikan tugas Tuhan. Padahal dia manusia, masih manusia. Harusnya apa yang dia khotbahkan di atas mimbar, itu ya dia harus melakukannya. Bukan hanya untuk orang yang mendengarkannya saja, atau untuk umatnya saja, tidak. Tapi ya bagi dirinya sendiri juga hal yang sama, berlaku hal yang sama. Misalnya ya, dia berkhotbah di atas mimbar, bertobatlah dan jangan pernah selingkuh atau berbuat zina. Ya, dirinya sendiri harus melakukannya. Sebelum dia mengucapkan, ya dirinya sendiri harus melakukannya. Bukan dia berkhotbah seperti itu, dirinya tetap berselingkuh, tetap berzina. Nah itu kan sudah tersesat namanya. Ketika semuanya terbongkar, ya dia akan mendapatkan malu, tidak lagi berani keluar. Padahal dia punya titel pendidikan S2, ya mungkin penginjilan atau berkhotbah segala macam. Dan saat khotbah di atas mimbar itu meyakinkan, umatnya itu senang mendengarkan khotbahnya. Tetapi lama-kelamaan kan kebongkar. Apa yang disembunyikan manusia, Tuhan itu akan singkapkan tanpa dia sadari. Ya melalui orang-orang di sekitarnya, melalui pasangan hidupnya, melalui tetangganya. Ya karena manusia masih mengandalkan logikanya.
tidak terima. Ketika misalnya pasangannya membongkar semua apa tingkah lakunya ya, misalnya di rumah suka KDRT misalnya, atau suka curi-curi waktu misalnya pasangan hidupnya itu sedang tidur atau ngorok ya, terus tiba-tiba dia itu mencuri waktu untuk pergi untuk ya cari selingan ya, misalnya sudah bosen dengan pasangannya cari selingan, padahal dia itu khotbah di atas mimbar itu jangan berzinah, jangan berselingkuh, tapi dirinya sendiri melakukannya. Itu kan lucu ya, tidak sesuai apa yang dikatakannya. Yang dikatakannya itu supaya umatnya yang menjalankannya, bukan termasuk dirinya. Itu kan lucu ya. Padahal yang berkhotbah ini kan sama-sama manusia, sama-sama orang yang berdosa. Harusnya kan menyadari, bukan ditujukan untuk umatnya saja, tetapi juga berlaku untuk dirinya. Kan firman Tuhan itu kan bermata dua ya, pedang bermata dua. Ditujukan oleh orang lain dan ditujukan oleh dirinya sendiri. Nah, ketika dia tidak menjadi pelaku firman, nah akhirnya akan tercium bau yang sudah disembunyikan. Ya akhirnya yang mendapatkan malu. Ya karena tidak menjadi pelaku firman. Apa yang dia katakan, dia sampaikan, dia khotbahkan, itu tidak berlaku untuk dirinya. Hanya berlaku untuk orang lain atau umatnya yang mendengarkan. Nah, ketika Tuhan bukakan atau singkapkan melalui tetangganya, pasangan hidupnya, ya dia akan malu, dia tidak berani lagi muncul. Ya karena sudah terbongkar semuanya, sudah disingkapkan sama Tuhan. Karena ya manusia itu menuruti ego dirinya, menuruti kepintarannya. Aku sudah S2, sedangkan pasanganku cuma S1 katakanlah, atau D3. Lebih merendahkan pasangannya apalagi. Nah itu kan tidak boleh ya sebenarnya. Apalagi ya, ketika dia itu sudah S2 dan pasangan hidupnya itu hanya S1, tetapi kenyataannya itu berbeda. Yang S2 itu hanya menebeng hidup dengan yang S1, yang pendidikannya lebih rendah dari dia. Apa nggak tambah malu itu? Padahal dia itu pendidikannya lebih tinggi dari pasangan hidupnya. Tapi dia menggantungkan hidupnya kepada pendidikan yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Itu kan membuat malu ya sebenarnya. Apalagi dia ya tidak bisa menghasilkan apapun. Itu kan lucu ya. Ya karena sudah terbongkar semuanya. Apa yang dia katakan di depan umum di atas mimbar itu tidak sesuai apa yang dia lakukan selama ini. Ternyata di rumah itu suka KDRT, suka selingkuh, curi-curi waktu untuk berselingkuh, untuk pergi bersama wanita lain atau pria yang lain, seperti itu. Itu kan sudah tersesat namanya. Tuhan itu sejak melihat kalian di kandungan ibu kalian itu sudah ditentukan sama Tuhan. Langkah kalian itu harus ke jalur mana, menjadi seorang apa, itu sudah ditentukan sama Tuhan. Tetapi karena manusia itu meninggikan ego diri, pikirannya, kekuatan dirinya, akhirnya ya tersesat tadi. Saking jauhnya kepada Tuhan. Bahkan tidak tahu Sang Raja Damai itu sudah ada di dunia ini, sudah memerintah di 1000 tahun ini, dia nggak tahu. Ya karena terikat dengan ijazahnya tadi, dengan pendidikannya yang tinggi tadi, dengan kekayaannya tadi, atau mungkin dia itu seorang kaya raya atau konglomerat katakanlah ya. Seperti itu. Karena karakter dari Sang Raja Damai itu rendah hati, penuh dengan kesederhanaan. Sang Raja Damai itu tidak perlu apa namanya? Tidak perlu yang namanya populer atau terkenal, itu tidak perlu ngapain. Ketika Sang Raja Damai itu apa namanya dikenal banyak orang, itu malah merasa ya buat apa? Ngapain harus terkenal? Ya karena sudah menjadi label bahwa Sang Raja Damai itu membuat seisi dunia
hati manusia itu penuh dengan kedamaian. Makanya tidak perlu sang raja damai itu terkenal, itu tidak perlu. Lah ngapain harus terkenal? Ngapain malah membuat beban atau repot yang lainnya? Ketika mengenalnya kan menambahi masalah saja sebenarnya. Seperti itu. Ya karena kan tidak mau apa ya? Semuanya itu kan hati manusia yang bisa mengenalinya. Ketika manusia itu punya karakter seperti sang raja damai, ya pasti akan rendah hati, akan mengenalinya seperti itu. Kalau manusia itu tersesat, manusia itu jauh dari Tuhan, ya sampai sampai meninggal pun, sampai meninggoy pun, sampai pindah alam pun tidak tahu sang raja damai itu sudah ada di dunia ini. Itu kan lucu ya. Padahal mengaku bahwa dia itu beragama, mengaku bahwa dia itu menyembah Tuhan. Tetapi sang Raja Damai sudah ada di dunia saja mereka nggak tahu. Lalu apa yang harus diberitahu kepada mereka? Mereka saja penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan. Ya nggak bisa. Sampai kapanpun itu nggak akan bisa. Ya mereka sendiri yang harus bisa rendah hati. Bukannya kita yang menyuruh mereka rendah hati, itu tidak. Ya karena itu kesadaran mereka sendiri. Nggak bisa. Yang namanya karakter itu nggak bisa dipaksakan. Ya misalnya dia itu penuh dengan temperamen, penuh dengan emosi, ya susah. Mau menyadarkan itu susah. Bahkan sampai dia itu pindah alam pun ya belum tentu sadar-sadar. Ya karena ego dirinya itu sangat tinggi. Susah orang seperti itu. Makanya terjadi proses alam itu supaya manusia itu kembali kepada Tuhan. Apa yang manusia kumpulkan untuk membangun rumah, untuk membeli mobil, itu hanyalah sia-sia saja. Ya karena sang Raja Damai sudah ada di dunia. Ngapain kalian harus ngurusi rumah mewah kalian, antri pesan mobil mewah, atau sibuk ngurusin proyek-proyek sana sini? Lah ngapain? Semuanya kan akan habis semuanya, akan luluh lantah semuanya. Ya kalau sang Raja Damai sudah ada kan, alam itu akan bereaksi, akan bergejolak semuanya. Supaya manusia itu kembali, tidak lagi menyibukkan dirinya, tidak lagi untuk mengurusi apa yang sudah dikumpulkannya, seperti itu. Harusnya ya seperti itu. Ya katanya pada merayakan Natal, katanya merayakan Merry Christmas, tapi hatinya saja tidak merasakan damai. Nah itu kan ya lucu ya, harusnya kan ketika merayakan Natal, merayakan Merry Christmas, ya hatinya ya damai, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, bukan malah marah-marah nggak jelas, temperamen, KDRT. Nah, apa gunanya merayakan Natal kalau hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan? Namanya saja kan merayakan kehadiran Sang Raja Damai. Ya hatinya harus damai, bukan penuh dengan emosi, bukan malah mencari gara-gara. Tidak, tidak seperti itu. Makanya rayakan Natal itu penuh dengan pertobatan, penuh dengan kerendahan hati. Ya supaya Sang Raja Damai itu tinggal di hati kalian. Hati kalian itu damai, bukan hati kalian itu dalam kondisi terburu-buru, bukan hati kalian itu dalam kondisi yang marah-marah nggak jelas, temperamen nggak jelas, sukanya KDRT, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit suka membentak. Lah apa gunanya merayakan Natal, merayakan Merry Christmas, kalau hatinya saja penuh dengan amarah, penuh dengan ego diri? Ya sia-sia merayakan Natal, merayakan Merry Christmas, merayakan kelahiran Sang Raja Damai. Ya harus damai dulu hati kalian. Berdamailah dengan hati kalian. Berdamailah dengan diri kalian sendiri. Yang sudah terjadi di masa lalu, masa lampau, ya sudah. Harus dimaafkan, harus diampuni, harus saling mengampuni, saling memaafkan. Seperti itu. Namanya saja kan
menghadirkan sang raja damai. Berarti hati kalian harus damai. Kalau hati kalian merayakan Natal saja ya penuh dengan apa namanya kepahitan, penuh dengan emosi ya, ya ya sia-sia namanya itu. Seperti itu. Ya namanya sang raja damai tinggal di hati kalian ya, kalian harus bersuka cita. Tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, bahkan tidak ada kesedihan. Lah ngapain kalian sedih? Raja damai itu sudah ada di dunia ini. Ngapain kalian tangis menangisi? Ngapain? Seperti itu. Ya, sang raja damai sudah ada di dunia ini ya. Bersukacitalah, bergembiralah. Seperti itu. Bukan kalian terlalu larut dalam kesedihan. Ya, misalnya kalian tuh ditinggalkan pasangan hidup kalian, ya ngapain? Kalau kalian sudah menghadirkan sang raja damai di hati kalian ya, sekalipun kondisi hati kalian porak-poranda ya, seperti kapal pecah ya misalnya rumah kalian, ya hati kalian damai. Seperti itu. Bukan bukan terus kondisi rumah kalian ya misalnya seperti kapal pecah terus kalian tidak merasakan damai lagi. Ya itu kan ya namanya ya bohong, membohongi diri kalian. Seperti itu. Jadi hati kalianlah yang menentukan bisa menghadirkan sang raja damai itu. Sekalipun kondisi apapun ya, hati kalian akan merasa damai, akan merasa cukup, akan merasa bersyukur seperti itu. Itu ya pesan-pesanku ya. Nanti kalau terlalu panjang nanti pada tidur ya, pada ngantuk. Terus jangan sedih, jangan nangis ya. Ya sang raja damai sudah ada di dunia ini, ngapain kalian bersedih? Buat apa kalian bersedih? Harusnya kalian kan bersuka cita, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Hapus itu semua kesedihanmu. Buat apa kalian itu merayakan Natal, merayakan Merry Christmas, tapi kalian malah bersedih? Ngapain? Ya harusnya kan kalian bersuka cita, bergembira. Ya sang raja damai sudah ada, ngapain kalian harus bersusah payah untuk bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan. Seperti itu. Ya memang proses alam itu seperti itu. Harus ada yang tiada, harus ada yang ada, seperti itu. Itu ya yang bisa aku sampaikan ya. Ya supaya kalian bisa mendengar sepatah atau dua patah kata ya, dariku ya. Aku kembalikan ya sama host ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya dan selamat Natal. Selamat merayakan kehadiran Sang Raja Damai di hati kalian masing-masing. Itu saja ya tentang ini ya, perubahan mereka yang menyembunyikan identitas mereka ya. Kalau kalian itu tahu itu apa? Reptilian ya. Itu sudah mulai menunjukkan identitas mereka ya di balik apa namanya topengnya. Mereka kan hanya memakai topeng-topeng manusia saja. Jadi aslinya itu ya reptilian. Jadi kulitnya itu tangannya misalnya bersisi atau seperti apa namanya kaki buaya itu loh kalau kalian tahu atau matanya itu akan berubah menjadi garis satu garis seperti mata apa namanya mata mata buaya atau mata ular akan apa namanya identitas mereka itu akan diketahui orang akan muncul seperti matahari berwarna kuning keemasan itu ya berarti memang tandanya 1000 tahun itu sudah mulai berdiri ya perlahan-lahan ya ya manusia yang mau menyadarinya ya akan tahu tapi kalau manusia tidak menyadarinya ya akan tidak tahu masa 1000 tahun itu seperti itu jadi sangat jelas karena memang tidak banyak manusia itu tahu ketika melihat matahari warnanya itu kuning keemasan atau memantulkan cahaya kuning di atap-atap rumah ya seperti itu. Ya karena memang yang tahu saja, yang punya kerendahan hati saja yang bisa bisa melihat, bisa merasakan. Nah seperti itu. Ya karena
sama seperti 2000 tahun yang lalu. Orang-orang tidak sembarang orang itu tahu kelahiran Sang Juru Selamat. Ya sama, di zaman ini juga sama. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Sang Raja Damai itu sudah ada di dunia ini seperti itu. Nah, tanda-tandanya ya salah satunya ya matahari itu akan berwarna kuning keemasan. Seperti yang sudah aku sampaikan berapa ya? 2 tahun yang lalu ya, atau setahun yang lalu itu ya. Walaupun ya baru terjadi atau hanya sebagian orang yang melihatnya, entah itu melihat langsung atau melihat di dalam mimpinya seperti itu. Itu akan berefek seperti itu. Kejadian yang seperti kota Aceh ya nanti. Akan ada kota yang kondisinya seperti kota Aceh atau di Lumajang ya. Seperti di kota Aceh atau di kota Lumajang ya. Setiap kota itu berbeda ya diproses oleh alam. Ada yang melalui banjir bandang, ada yang melalui gunung meletus atau erupsi, ada yang lewat tsunami, ada yang lewat longsor atau likuifaksi ya. Jadi masing-masing kota itu berbeda, tergantung simbol roh yang ada di situ, simbol ulah manusia yang dilakukan di kota itu ya. Dan yang lebih parah itu nanti akan ada kota yang menyusul seperti Aceh, dan kota itu tidak boleh disebutkan ya karena memang harus dirahasiakan supaya manusianya pada tidak kabur ya, supaya diproses semuanya seperti itu. Seperti halnya kemarin itu kan kota Aceh memang tidak disebutkan ya, karena ya memang harus diproses. Jadi belum belum pindah, mereka belum mengungsi sudah harus diproses oleh alam seperti itu. Ya karena memang masing-masing kota itu simbol roh, simbol ulah manusianya itu berbeda. Ada yang diproses oleh gunung, erupsi gunung, ada yang tsunami, ada yang likuifaksi, ada yang banjir bandang, seperti itu. Dan BMKG ya ke depannya itu tidak akan bisa melacak, tiba-tiba saja terjadi begitu saja. Jadi BMKG itu akan kewalahan. Misalnya ya sudah mendeteksi ya. Nah, yang BMKG deteksi itu tidak apa namanya? Tidak bisa direka-reka lagi. Jadi misalnya BMKG itu menebaknya sudah terjadi, itu bisa saja mendahului pendeteksi BMKG. Jadi misalnya belum apa namanya diberi pengumuman ya sama BMKG, itu sudah terjadi. Nah, seperti itu. Jadi mendahului apa yang BMKG rekam atau deteksi itu bisa error karena getarannya itu berbeda, lebih besar daripada alat BMKG-nya. Seperti itu. Jadi tiba-tiba saja terjadi. Makanya kemarin aku menyampaikan ya jangan tertidur lelap, berjaga-jaga, berdoa itu supaya kalian tidak kaget, tidak heran. Kalau kalian itu berjaga-jaga, kalian itu tidak terlelap tidur ya. Ketika terjadi itu semua kan kalian bisa melihat langsung, bisa merasakannya. Oh ternyata aku ini termasuk orang yang sangat beruntung. Aku dituntun oleh Tuhan supaya aku itu tidak apa namanya bermalas-malasan untuk tidur-tiduran seperti itu. Itu kan ya pribadi kalian sendiri ya yang menyadarinya supaya kalian itu berjaga-jaga, ya berdoa senantiasa seperti itu. Karena kedepannya itu lebih lebih tidak bisa lagi terdeteksi, tiba-tiba saja terjadi. Seperti uap air itu, tiba-tiba terjadi uap air ya lenyap seketika. Tidak bisa manusia itu perkirakan, bahkan para peramal-peramal itu tidak bisa meramalkan lagi kejadian itu. Tiba-tiba saja yang mereka ramalkan itu semuanya meleset seperti itu. Ya karena mereka memakai roh-roh dunia, tidak bisa lagi
kapannya itu terjadi, tiba-tiba saja terjadi. Dan peramal-peramal itu bisa saja juga ikut dalam bencana itu, seperti itu. Bahkan apa namanya, yang namanya penanggulangan bencana itu akan semakin kewalahan ke depannya. Belum terjadi, belum diselesaikan atau belum ditanggulangi itu bencana alam yang di kota sebelah sudah bermunculan. Jadi mau membantu, mau ada bantuan itu di kota A misalnya ya, terus kota sebelahnya misalnya kota P, nah itu muncul bencana yang lain dan belum tentu bencananya itu sama dengan di kota yang barusan terjadi tadi. Nah seperti itu, tiba-tiba saja terjadi. Itu yang akan terjadi ke depannya. Ya, karena memang dunia ke depan itu akan porak-poranda ya, akan hancur lebur semuanya, akan di reset lagi. Semua yang harusnya apa namanya penuh dengan penghijauan, penuh dengan pohon, penuh dengan hewan-hewan, penuh dengan binatang, habitat mereka itu sebenarnya harusnya ada di situ ya, akan kembali seperti dahulu kala. Jadi ya, apa yang manusia rencanakan, apa yang manusia itu kumpulkan itu hanyalah sia-sia ke depannya. Seperti itu. Makanya kemarin aku menyampaikan ya, bersyukurlah kalian yang masih hidup, masih punya nyawa, masih bisa makan saat itu ya, karena memang benar-benar susah di saat bencana alam itu terjadi. Masih mending kalian itu punya nyawa, punya baju di badan saja itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya karena memang kejadiannya akan seperti itu ketika sudah diproses oleh alam tanpa manusia itu sadari. Ya mau terima atau tidak terima ya seperti itulah proses alam. Kemarin-kemarin masih enak ya diproses oleh Tuhan ya, oleh Maha Pengasih, oleh Sang Maha Pengampun. Itu kan masih ada apa ya, mengasihani anak-anaknya untuk bertobat. Lah ini kalau diproses alam kan ya sudah, hilang ya hilang. Mau identitas diri, mau kakak, kartu keluarga, mau sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat pendidikan tinggi kalian, ya hilang ya hilang. Seperti itu. Kalau alam sudah berbicara, ya seperti itu. Tidak bisa ditolerir lagi. Hilang dalam waktu sekejap. Kalian sudah membangunnya dengan bersusah payah, rumah kalian sudah megah, mobil kalian sudah dikoleksi segala macam, tiba-tiba diproses alam ya hilang seketika seperti itu. Sia-sia saja mengumpulkan harta di dunia ini seperti itu. Ya karena memang 1000 tahun akan berdiri. Ya semuanya harus terreset semuanya, kembali ulang seperti sedia kala. Hewan-hewannya, binatang-binatangnya, pohon-pohonnya, suasananya itu akan terreset ulang seperti itu. Jadi apa yang dikumpulkan itu hanyalah sia-sia saja. Makanya carilah di mana saat kalian itu, kota kalian itu belum diproses oleh alam. Selama kota kalian itu belum diproses oleh alam ya, carilah hadirat Tuhan. Carilah Sang Raja Damai itu. Seperti itu. Kalau kalian masih santai-santai, leha-leha ya, ketika diproses alam ya, ya sedih, menangis ya menangis. Ya gila ya gila. Bukannya jadi OKB, orang kaya baru, malah jadi ODGJ seperti itu. Ya karena sudah alam yang memprosesnya. Ketika kota kalian belum diproses alam ya itu adalah kesempatan kalian untuk mencari hadirat Tuhan. Mencari benar-benar, mencari sungguh-sungguh. Bukan santai-santai, bukan malah berfoya-foya, bukan malah menikmati dosa kalian. Bukan seperti itu. Ya karena Sang Raja Damai itu kan penuh dengan kerendahan hati. Jadi kalian harus mencarinya juga dengan rendah hati, bukan dengan keangkuhan kalian, bukan dengan ego diri kalian, bukan dengan ijazah kalian, sertifikat pendidikan tinggi kalian, tidak. Tapi dengan kerendahan hati kalian. Buang semua ikatan kalian. Kalian pernah bekerja di luar negeri, pernah punya pengalaman, punya jabatan menjadi manajer atau mungkin menjadi kepala pabrik misalnya. Nah itu dibuang semuanya, ikatan seperti itu. Supaya ya hati kalian bisa diproses oleh Tuhan. Bisa menyadarinya seperti itu. Tapi kalau kalian masih terikat, oh aku merasa punya perusahaan, oh aku masih
punya tanggungan segala macam, ya susah. Ikatan itu membuat manusia itu akan kembali kepada Tuhan itu akan susah, akan setengah-setengah jadinya, tidak sepenuh hati. Seperti itu. Ya harus di, diputuskan ikatan seperti itu. Ya karena memang sudah saatnya semuanya itu kembali lagi menjadi bumi yang baru, bumi yang rusak ini diproses menjadi bumi yang baru lagi, keemasan bumi seperti itu. Begitu ya. Itu tentang ya kejadian-kejadian yang kedepannya itu ya semacam itu yang akan terjadi. Ya mau terima atau tidak terima ya memang itu kenyataannya yang akan terjadi. Ya mau percaya atau tidak percaya itu yang bakalan akan terjadi seperti itu. Makanya persiapkan memang ya kalau misalnya kota kalian belum diproses ya harus mempersiapkan diri, memperbaiki hidup kalian yang tadinya itu suka berkomentar atau yang tadinya itu mengeraskan hati ya ambil sikap pertobatan seperti itu supaya ya tahu, supaya ya tidak kaget ketika diproses oleh alam kota kalian seperti itu. Kan tiba-tiba saja hadiah dari Tuhan itu tiba-tiba saja meluncur seperti itu tanpa tanpa apa namanya diberitahu, tanpa ya namanya juga zaman ini kan manusia sudah banyak yang bebal, yang mengeraskan hati mereka, diberitahu kebenaran malah ngeyel, malah tidak apa ya, malah menolaknya. Padahal itu kan untuk keselamatan mereka. Yang diselamatkan itu kan manusia, bukan hewan, bukan barang-barang yang mati, tapi kan manusia yang mempunyai hati nurani, mempunyai akal sehat. Ketika diberitahu ya harusnya kan menyadari, tapi kalau tidak menyadari ya sudah, tinggal diproses oleh alam ya selesai. Mau dia tinggal baju di badan saja, mau dia itu sudah tergantung di pohon kelapa misalnya atau di atap rumah ya sudah, ketika diproses alam seperti itu harus menyadarinya, jangan sampai terlambat ketika semuanya hilang dalam sekejap terus menyalahkan Tuhan, terus menyalahkan kondisi keluarganya, ya jangan. Ya karena memang sudah saatnya semuanya. Apa yang sudah aku sampaikan kemarin ya, dari Sabang sampai Merauke itu seleksi alamnya itu super ketat. Ya untuk berdirinya 1000 tahun itu harus diseleksi semuanya manusianya. Dan belum tentu manusia itu bisa masuk 1000 tahun. Ada yang tinggal melangkah satu demi langkah itu bisa saja tergelincir di proses alam, hilang seketika ya karena memang sangat apa ya namanya, seleksinya itu sangat tidak sembarang manusia bisa masuk 1000 tahun. Benar-benar hatinya itu tidak terikat dengan apapun, dengan rumah, dengan mobil, dengan jabatan, dengan orang tuanya, dengan papa mamanya, dengan anak-anaknya, tidak. Jadi semuanya diproses, tidak ada ikatan apapun, mau itu pacarnya atau mau itu kekasihnya, mau itu suaminya tampan, ganteng, kaya raya, mau itu istrinya cantik, semok, segala macam, ya diproses alam, ya diproses alam. Mau itu baju kesukaannya, mau itu hobinya, punya misalnya punya hobi yang mahal, misalnya pelihara ikan yang mahal, pelihara apa namanya, barang-barang yang mahal ya, diproses alam ya hilang seketika ya hilang, percuma, sia-sia, seperti itu. Karena memang dikembalikan lagi seperti kondisi semula. Ya supaya manusia yang hendak mau masuk ke 1000 tahun itu dalam kondisi yang baru semuanya. Seperti itu. Tidak yang sudah berlarut masih dipikirkan. Tidak. Jadi semua hal itu baru di 1000 tahun. Tidak ada lagi yang kemarin-kemarin masa lalu segala macam itu sudah nggak ada. Semuanya hal yang baru. Makanya yang masuk 1000 tahun itu tidak bisa sembarang orang, tidak bisa memakai apa namanya pendidikan kalian terikat
dengan wah aku lulusan ini, wah aku lulusan sarjana, wah aku lulusan profesor. Nggak bisa. Orang yang benar-benar bisa masuk 1000 tahun itu meninggalkan semuanya. Apa yang menjadi ikatan itu ditinggal. Dulu, dulu misalnya menjadi pendeta, dulu menjadi romo, dulu menjadi ustadz, dulu menjadi pengkhotbah, penginjil itu ditinggalkan semuanya. Ya karena yang dimasuki itu masa 1000 tahun, masa bumi keemasan, masa kemuliaan Tuhan. Itu kan semuanya harus ditinggalkan. Ikatan-ikatan itu harus diputuskan. Ya karena memang yang diikuti itu ya Sang Raja Damai. Kalian memiliki Sang Raja Damai kan sama saja kalian memiliki semuanya. Bukan kalian tuh masih terikat dengan mobil kalian, rumah kalian, harta kalian, emas kalian, entah itu perhiasan kalian, entah itu emas batangan. Nah, yang kalian miliki itu Raja Damai loh. Raja di atas segala raja yang mempunyai segala alam semesta ini. Bukan kalian membutuhkan apa namanya 10 tahun, 5 tahun. Tetapi kalian itu tinggal menikmati kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Sudah Sang Raja Damai ini sediakan seperti itu. Bahkan seumur hidup kalian itu belum tentu kalian bisa memasuki 1000 tahun. Nyawa kalian itu belum tentu bisa memasukinya. Ya harus melalui ya Raja Damai itu sendiri seperti itu. Kalian punya ranking SD, SMP, SMA, ranking satu terus, juara satu terus, itu tidak menentukan kalian masuk 1000 tahun. Yang menentukan ya hati kalian, murni hati kalian. Ikatan hati kalian dengan apa di sekitar kalian itu ya kalian putuskan, kalian buang jauh-jauh. Seperti itu. Karena yang kalian mau terima itu ya kalian bersama Sang Raja Damai. Bersama yang memiliki alam semesta ini. Seperti itu. Bukan lagi rumah, bukan lagi mobil, tapi apa yang Raja Damai itu miliki. Seluruh alam semesta ini. Ya hewan, ya hutan, ya pantai, ya pemandangan yang indah. Seperti itu. Bukan kalian itu berjerih payah untuk mengumpulkan harta di dunia ini, tidak. Seperti itu. 1000 tahun itu ya kalian tinggal menikmatinya. Apa yang kalian tidak terfikirkan itu ada semuanya di situ. Belum kalian sampai memikirkan saja, itu sudah ada di depan kalian. Kedamaian hati, ketentraman hati, ketentraman jiwa, kedamaian hati, sukacita itu ada semuanya di situ. Tanpa kalian itu bersusah payah mencarinya. Banyak manusia di dunia ini mencari kesenangan sesaat, menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya hanya untuk kesenangan sesaat. Nah, di 1000 tahun itu tidak hanya sesaat, ya selama 1000 tahun itu 1 juta triliun tahun nih, lama sekali loh. Menikmati apa yang Tuhan itu janjikan kepada anak-anaknya. Itu kan sangat lama sekali. Bahkan ya, Lucifer atau setan yang dikurung itu merasa iri, merasa jengkel. Itu kenapa kok manusia bisa masuk 1000 tahun? Seperti itu. Setan atau Lucifer itu iri ketika ada manusia masuk 1000 tahun. Sedangkan mereka dikurung selama 1000 tahun. Mereka malaikat jatuh, tidak akan bisa masuk 1000 tahun, ya dikurung. Nah, masa ya kalian mau senasib dengan Lucifer atau malaikat jatuh dikurung 1000 tahun kan ya kasihan ya. Seperti itu. Harusnya kan kalian itu menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Menikmati apa yang Sang Raja Damai itu janjikan kepada kalian. Seperti itu. Bukan malah kalian itu keluar dari jalurnya. Tidak. Begitu.
Itu kembali lagi ke hati kalian ya. Karena yang menentukan masuk 1000 tahun atau tidak itu hati kalian sendiri. Bukan orang lain, bukan anak kalian, bukan tetangga kalian, bukan ayah kalian, ibu kalian. Tidak. Tapi murni hati kalian. Ada ikatan nggak kalian dengan anak kalian, dengan ayah kalian, dengan ibu kalian? Seperti itu. Murni hati kalian yang bisa menentukan masuk tidaknya ke 1000 tahun. Jadi ketika sang raja damai itu ada di hati kalian ya harusnya kalianlah yang bisa tahu, oh aku sudah dituntun oleh sang raja damai, aku harus ngapain, aku harus bersaksi hari ini, aku harus live, aku harus mengabarkan segala macam. Nah itu hati kalian. Kalau hati kalian saja tidak merasakan damai, tidak merasakan sukacita, ya lebih susah lagi untuk masuk ke 1000 tahun. Kalian masuk dalam kondisi hati kalian seperti kapal pecah ya akan susah. Masuk itu akan sangat membebani kalian. Akan tertatih-tatih kalian masuk ke 1000 tahun. Seperti itu. Jadi ya semua ikatan itu harus terlepas semuanya. Tidak bisa kalian itu masih terikat, oh makanan itu masih enak. Aku masih suka dengan makanan yang itu. Kesukaanku itu. Hobiku suka main sepak bola, main bulu tangkis. Nah, itu disingkirkan semuanya, dilepas semuanya. Apa yang menjadi kesukaan kalian, yang kalian kejar, yang kalian tuju, itu ada bersama Sang Raja Damai. Itu mengalahkan semuanya. Apa yang kalian punya, apa yang kalian sudah miliki, itu terkalahkan semua. Ya karena yang kalian tuju itu ya bersama dengan Sang Raja Damai. Bukan lagi kalian itu punya rumah, tapi punya yang semuanya alam semesta. Seperti itu. Pertanyaannya adalah beranikah kalian untuk melepaskan semua ikatan yang ada di sekitar kalian? Ya termasuk orang yang kalian sayangi, orang yang kalian cintai, orang yang mungkin pernah berjasa kepada kalian. Kalian melepaskan tradisi-tradisi, adat-adat, ritual-ritual yang tidak penting, animisme, dinamisme, penyembahan patung, penyembahan berhala, semua terlepas ikatan semua itu. Ya karena memang kita dalam kondisi murni hati kita. Tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada pengkhianatan, seperti itu. Tidak ada lagi iman Thomas, tidak ada lagi iman Petrus, iman Yudas, itu nggak ada di 1000 tahun. Begitu sangat susah sekali masuknya. Itu harus ditinggalkan, apalagi ego diri, temperamen, suka marah-marah, itu nggak ada di 1000 tahun. Di 1000 tahun itu penuh dengan sukacita, penuh dengan ketawa ketiwi, penuh dengan kegembiraan. Tidak ada lagi kalian tuh menangis, bercucuran air mata, mengurusi kekasih atau mantan kekasih yang suka bikin masalah, pasangan hidup yang bikin bikin emosi, bikin gregetan. Nggak ada di 1000 tahun itu. 1000 tahun itu kalian menjadi pribadi yang baru, menikmati suasana yang baru semuanya. Apa yang belum kalian pikirkan itu sudah ada di depan mata kalian. Semuanya sudah tanpa harus kalian itu berpengharapan lagi, sudah tidak ada lagi yang harus kalian pikirkan. Harapan kalian itu sudah ada di depan mata kalian. Sudah ada, tinggal kalian menikmatinya saja, seperti itu. Tetapi masuk ke 1000 tahun itu sangat susah. Itu yang jadi poin pentingnya di situ itu. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Jadi ya perbaikilah hati kalian. Ya kalau kalian diproses di antikristus ya harus diproses ya jalani saja. Ya apapun situasinya ya jalani saja. Penuh dengan rasa bersyukur, diimani. Kalau kalian itu punya iman ya ketika diproses antikristus ya
ketika kalian misalnya dianiaya, dibunuh, kalau kalian dibangkitkan oleh Tuhan, Tuhan menyuruh malaikat untuk membangkitkan tubuh kalian, ya kalian akan bangkit lagi. Seperti itu. Berarti kalian diproses untuk masuk 1000 tahun. Nah, tetapi ketika kalian diproses oleh antikristus tapi kalian tidak hidup ulang, ya berarti memang kalian tidak ditentukan masuk 1000 tahun. Seperti itu. Memang ketentuannya seperti itu. Level iman kalian itu sudah sampai di mana? Apakah kalian itu benar-benar mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu atau tidak? Sebagai Sang Raja Damai di hatimu atau tidak? Itu ya pembuktiannya ya diproses di Antikristus. Seperti itu. Penyeleksiannya ya di situ. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Ya jalani saja. Apa yang sudah kalian imani, ya sudah. Karena yang menentukan itu ya hati kalian sendiri. Kalau iman kalian, hati kalian itu ragu-ragu atau apa namanya kecil, ciut ya katakanlah, ya kalian tidak akan bangun ketika sudah diproses sama antikristus. Harusnya kan kalian bangkit atau bangun. Ya kalian berarti ditentukan untuk masa 1000 tahun, masuk 1000 tahun. Tapi kalau kalian tidak bangkit, tidak bangun, ya berarti memang level iman kalian tidak sampai seperti itu. Makanya aku sampaikan, yang menentukan masuk 1000 tahun damai atau tidak itu ya hati kalian, iman kalian, level iman kalian. Seperti itu. Makanya ya harus diproses di masa antikristus. Untuk bisa tahu level iman kalian itu sejauh mana, setinggi apa level iman kalian. Ya tidak mungkin orang yang masuk 1000 tahun itu level imannya cuma suam-suam kuku, ya tidak akan bisa masuk. Ya karena harus melalui proses mati hidup. Seperti itu. Ya belum pernah mengalami kematian, ya susah akan masuk 1000 tahun. Ketika manusia itu pernah mengalami kematian, dia itu pasti tahu rahasia surga. Tahu jalur ketika mau masuk surga itu dia sudah tahu jalurnya mau lewat mana, lewat jalur yang mana, lewat jalan yang lurus melalui Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Nah, karena dia pernah mengalami kematian. Tapi kalau dia belum pernah mengalami kematian, ya sampai kapanpun akan mendapatkan jalan yang buntu, jalan yang menyesatkan, yang lika-liku. Ya karena belum mengalami kematian. Belum bertemu dengan sang sumber kehidupan. Seperti itu. Ya itu tidak bisa dipikirkan secara logika ya. Dengan akal sehat itu tidak akan mampu ke sana. Ya karena kembali lagi ke hati nurani, ke iman seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan, nanti kalian tambah pusing ya nanti aku membicarakan hal seperti ini.